Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengurus takmir Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para tim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali bersilaturahim di Masjid Rahmat pada Ahad malam hari ini, yang seharusnya pada Ahad malam yang lalu. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini kita akan sedikit menelisik istilah good looking yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral di tengah-tengah umat Islam, baik melalui media massa maupun di media cetak, tapi lebih banyaknya di media sosial. Ketika Menteri Agama Indonesia diundang dalam sebuah forum diskusi, kemudian Menteri Agama ini menyebarkan atau menyampaikan sebuah narasi yang kontroversial, menyampaikan suatu pernyataan yang sangat kontroversial dan sempat menjadi trending topik di media sosial ketika Menteri Agama mengatakan bahwa paham radikal itu disebarkan melalui para pemuda-pemuda yang good looking, pemuda-pemuda yang berwajah tampan, berpenampilan menarik, yang mereka ini banyak hadir ke masjid, bahkan banyak di antara mereka para agama yang menjadi para penghafal Al-Quran. Memang orang yang menghafal Al-Quran itu memang wajahnya pasti husnul wajah, kecuali yang munafik itu
tapi dia munafik, makanya wajahnya senokor kurgonnya itu atau senokornya itu ya kama sari syaiton, wajahnya seperti wajah setan gitu. Tapi kalau pemudanya itu, para penghafal Quran itu, dia adalah orang-orang yang mukhlis, ikhlas menghafal Al-Quran gitu, maka pasti Allah akan memberikan kepada mereka wajah yang menarik. Meskipun mungkin kalau dari sisi nilai wajahnya mungkin pas-pasan, tetapi kenapa mereka menjadi menarik? Kenapa wajah mereka begitu menarik? Karena Allah berikan cahaya pada wajah mereka, sehingga walaupun wajahnya itu pas-pasan, bahkan kalau kita lihat beberapa penghafal Quran itu banyak di antara mereka yang orang-orang yang secara otak ada yang otaknya mati. Kalau kita lihat di YouTube atau beberapa siaran televisi, ada beberapa anak yang secara intelektual, kecerdasan otaknya itu tidak nyambung, diajak berbicara saja kadang nggak nyambung. Tetapi Allah berikan kelebihannya kepadanya, dia mampu menghafal Al-Quran berapa? 30 juz. Bukan hanya sebatas yang melihat, bahkan saya bertemu dengan beberapa kufar itu matanya buta, dan saya sampai kadang-kadang ya nangis juga. Artinya mereka buta, nggak pernah langsung bisa melihat huruf Al-Quran itu seperti kita tuh nggak bisa, tapi hafal Al-Quran. Saya bertemu beberapa kufar yang buta itu, yang matanya Allah takdirkan buta itu di Jawa Barat beberapa kali, dan saya tanya, Ustaz, antum bisa menghafal Quran itu dari mana? Dia cerita 15 juz pertama itu murni dari mendengarkan saja. Jadi murni mendengarkan kaset itu hafal 15 juz. Kemudian 15 juz terakhir dari juz 16 sampai juz 30 menggunakan Al-Quran Braille. Itu dia menggunakan yang 15 juz terakhir. Tapi 15 juz, pada 15 juz pertama itu paling berat. Jadi kalau kita tanya sama para muhafid itu, para hufaz itu yang paling berat itu kan mulai juz 1 sampai juz ya, atau mulai juz berapa ya? Juz 4 atau juz 5 ke atas. Juz 5 sampai juz 20 itu memang juz yang sangat berat. Tapi mampu dengan apa? Hanya sekadar menghafal, mendengarkan. Di Madura saya ketemu dengan seorang muhafid yang buta, dia hafal Quran 30 juz. Saya tanya, dari mana dia bisa menghafalkan Quran? Al-Quran itu dibacakan. Jadi dia punya istri, jadi istrinya yang membacakan Al-Quran kepadanya dan dihafal sama dia, dan bisa khatam Al-Quran 30 juz. Bahkan menjadi imam di Malaysia, TKI. Saya tanya, Pak, jadi kan kalau ke Malaysia TKI pergi sama siapa? Sendiri. Buta dia, nggak sesat banget. Jadi 4 kali loh, jadi sudah 4 kali dia menjadi TKI ke Malaysia. Itu berangkatnya sendirian aja. Dan Masya Allah, dan dari sisi wajah, apalagi orang dalam kondisi buta, dari sisi wajah mungkin jelas pas-pasan, bahkan mungkin tidak menarik. Tapi kenapa kemudian orang begitu menarik melihat wajah? Karena apa? Karena dengan dia menghafal Al-Quran dengan ikhlas, maka Allah berikan wajah, cahaya pada wajah. Nah, ini penting untuk diperhatikan, sehingga kemudian yang sangat tidak kita terima adalah kemudian istilah good looking ini, berpenampilan menarik ini, kemudian dijadikan sebagai label baru yang digunakan oleh Menteri Agama sendiri
untuk menyebutkan pemuda-pemuda yang berpaham radikal. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemarin tidak diterima oleh umat Islam. Ya. Sehingga good looking ini kemudian menjadi label baru bagi kelompok radikal. Sasarannya siapa? Para pemuda. Jadi dimunculkan istilah itu, sasarannya jelas adalah para pemuda-pemuda. Artinya apa? Yang mereka inginkan adalah agar para pemuda-pemuda kita ini jauh dari masjid, agar pemuda-pemuda kita ini jauh dari majelis-majelis taklim, agar para pemuda-pemuda kita itu jauh dari para ulama, jauh dari orang-orang soleh. Terus apa yang diinginkan oleh mereka? Yang diinginkan oleh mereka, anak-anak muda kita ini dekat, dijauhkan dari masjid, dekat dengan kafe-kafe, dekat dengan tongkrongan-tongkrongan, dekat dengan perempatan-perempatan jahat. Dan itu yang sekarang terjadi. Coba kita lihat di Solo itu. Di Solo itu hampir setiap malam itu, apalagi malam Ahad itu sepanjang selama Riyadi itu penuh dengan tongkrongan-tongkrongan anak-anak muda dan muda. Setiap mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Ada kelompok motor MX, ada kelompok motor BCX, ada kelompok sepeda hotel kebun, ada kelompok sepeda hotel Brompton, ada yang nanti kelompok mobil yang tua-tua ya. Dan mereka ngumpul di sana sampai jam berapa? Bahkan saya pernah itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu masih banyak nongkrong di situ. Bahkan warung-warung di sekitar Selamat Riyadi itu sampai pagi. Dan itu tidak pernah dilarang. Apa ada? Kemudian Satpol PP, polisi datang, pulang. Boleh dibiarkan. Tapi kalau pemuda ini dekat dengan masjid, apalagi ngajinya sama ustadz yang dianggap radikal, ya sudah. Kalau ngajinya sama Abu Jahal itu, dibiarkan. Lalu sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami bersama. Makanya, kenapa istilah radikal ini masih menjadi sesuatu yang begitu menarik di Indonesia kan itu. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Ini menurut beberapa pengamat terorisme dunia mengatakan bahwa istilah radikalisme atau paham radikal atau terorisme atau ekstremisme ini akan terus dimunculkan, akan terus dipermainkan, akan terus dijadikan sebagai proyek dalam rangka satu, untuk menutupi kebejatan tindakan korupsi mereka. Jadi bagi negara dan penguasa koruptor, radikalisme ini sangat penting bagi mereka. Kenapa? Satu, dalam rangka untuk menutupi topeng tindakan korupsi mereka. Makanya beberapa negara yang dianggap sebagai basis terorisme di dunia itu ternyata dikenal sebagai negara korup. Ada penelitian itu. Jadi ada 4 negara yang dianggap sebagai negara pusat tindakan terorisme di dunia. Yang pertama itu adalah Afghanistan. Jadi sejak zaman Buhala ini, Afghanistan ini luar biasa. Saya baca sejarahnya, mereka telah berhasil menaklukkan 3 imperium besar. Yang pertama kali ditaklukkan oleh bangsa Afghanistan itu adalah Imperium Inggris.
Jadi dulu kalau kita baca sejarahnya, Inggris itu adalah negara tanpa matahari tenggelam. Jadi hampir semua wilayah di Eropa itu, dari daerah yang tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu dikuasai oleh Imperium Inggris. Makanya Inggris sempat dikenal sebagai imperium tanpa matahari tenggelam itu, karena luas kekuasaan dan jajahan mereka sangat luas sekali. Lah kapan Inggris ini hancur? Ketika mereka berhadapan dengan bangsa Afghanistan. Baca sejarah itu menarik. Jadi Imperium Inggris ini punah, hancur, dan kemudian negara-negara bekas jajahan Inggris itu kemudian memisahkan diri dari Inggris setelah mereka kalah perang dengan bangsa Afghanistan. Setelah Imperium Inggris takluk, maka kemudian Afghanistan berhadapan dengan Imperium Uni Soviet, dan akhirnya Uni Soviet hancur. Dan sekarang hilang nama Uni Soviet itu. Sekarang tinggal negara Rusia, dulu namanya Moskow, menjadi imperium komunis, bahkan menjadi negara adidaya sebelum Amerika Serikat. Hancurnya imperium komunisme Uni Soviet itu di mana? Ketika berhadapan dengan bangsa Afghanistan. Setelah imperium Uni Soviet takluk, hancur, berhadapan dengan Afghanistan, maka kemudian Afghanistan berhadapan dengan imperium Amerika Serikat. Dan sekarang Amerika mengakui kekalahan. Padahal ketika terjadi bom WTC dan Pentagon tahun 2001, bagaimana si George Bush Junior, ya, anaknya George Bush Senior itu dengan sombongnya mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan kami akan binasakan Afghanistan. Tapi sampai 2019 mereka tidak berhasil menaklukkan bangsa Afghanistan, walaupun bangsa Afghanistan harus mengorbankan ribuan para syuhada mereka, baik dari kalangan sipilnya, anak-anak mereka dibantai, dibunuh oleh Amerika. Bayangkan, serangan pertama Amerika ke Afghanistan itu dibantu berapa negara? 70 negara. Baca sejarah. Jadi 70 negara itu bersatu bersama Amerika untuk gempur Afghanistan. Padahal Afghanistan itu wilayah kecil, orang-orangnya kurus-kurus, hitam-hitam. Perang itu memakai sandal, toh, dipakai sandal, sarungan. Padahal Amerika perangnya pakai apa? Wah, lengkap, baju tempur semua. Dan akhirnya berapa ribu tentara Amerika harus terbunuh di Afghanistan. Dan akhirnya kemarin 2019 terjadilah perundingan di Afghanistan, terjadilah perundingan di Qatar. Jadi mujahidin Afghanistan ini yang sekarang dikuasai oleh Taliban, ya, ada namanya Islamic State, Imarat Islamic Imarat of Afghanistan, yang Taliban, yang awalnya Amerika kemudian menganggap mereka sebagai teroris number 1, teroris nomor 1, karena waktu itu Taliban adalah kelompok yang melindungi Syekh Usamah bin Laden. Maka waktu itu Amerika minta kepada Taliban, serahkan Usamah bin Laden atau kami akan gempur kalian. Kata mujahidin Taliban, kami tidak akan pernah menyerahkan tamu kami kepada musuh kami. Usamah bin Laden itu tamu kami, gak akan mungkin kami menyerahkan kepada musuh kami. Jadi salah satu kehebatan bangsa Arab itu sangat melindungi tamu mereka.
Saya bisa merasakan waktu di Suriah dulu, ketika jadi relawan itu. Jadi ketika kita mau pipis gitu, ketika kita sedang jalan di padang pasir itu atau di gurun itu, kita mau pipis di pohon itu dikawal benar, hanya 2 meter dari kita tuh mereka. Akhirnya kita mencencingnya keluar kencing. Kawal pakai, saya bilang agak jauh dikit, aktif, kolilan. Nah, kadang akan berdiri sini untuk jaga Anda. Mau pipis nggak keluar dijaga saja. Presiden kami aja itu nggak pernah pipis di kawal. Tapi ternyata memang itu sudah menjadi salah satu karakter. Jadi salah satu karakternya bangsa Arab itu, mereka sangat melindungi yang namanya apa? Tamu mereka. Jadi mereka sangat melindungi tamu mereka. Lain berarti mas sekalian. Dan akhirnya kemudian Amerika menggempur Taliban sampailah tahun 2019, berapa tahun? 18 tahun perang. Ya. Dan akhirnya terjadilah perdamaian di Qatar. Ya. Jadi yang menjadi perantaranya adalah pemerintah Qatar. Taliban berdamai dengan Amerika, dan waktu itu Taliban mengatakan kepada Amerika, kami siap berdamai dengan Anda. Tapi apa? Dengan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, silahkan Amerika angkat kaki dari bumi Afghanistan. Seluruh pasukan Amerika yang di Afghanistan angkat kaki semua. Ada berapa jumlahnya? Sekitar 140.000 pasukan. Itu sama Taliban, silahkan angkat kaki, pulang, bawa pulang semua. Dari yang tukang tempurnya sampai yang tukang masak, sampai yang tukang bersih selokan, bawa pulang semua. Kami nggak butuh tentara. Kemudian yang kedua kata Taliban, bebaskan seluruh tawanan mujahidin Taliban yang ada di camp-camp penjaranya Amerika Serikat dan yang ada di pemerintah Afghanistan. Baru kami ingin berdamai. Yang ketiga, jangan pernah halangi bangsa Afghanistan untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau penuhi 3 syarat ini, kita damai. Kalau enggak, kata Taliban, kita akan lanjut perang. Bayangkan, ini bangsa yang tinggal di gunung, kadang makan, kadang enggak, berani melawan Amerika, berani untuk berhadapan dengan Amerika, enggak takut. Padahal mereka nggak dikenal untuk punya Kopassus, nggak ada Kopassus. Tank aja nggak punya mereka. Tanknya dari mana? Ya tank hasil rampasan perang mereka. Lah kita ini yang kadang-kadang sama Amerika itu terlalu apa ya? Terlalu menjilat kepada Amerika. Jangankan sama Amerika, sama duit Amerika ini kita terlalu hormat itu. Kan pernah saya ceritakan. Saya ketika ke Turki itu membawa dolar itu sampai nggak boleh dolarnya itu sedikit pun lego. Kenapa? Karena kalau lego dolarnya dijual lagi itu langsung turun harganya. Makanya orang kalau nyimpan dolar itu di tempat pada tempat yang sehingga dolarnya mulus banget. Lah sampai di Turki kita belikan obat-obatan untuk dibawa ke Suriah. Setelah kita bayar pakai dolar, dolarnya dilipat-lipat dimasukkan dompet dulu. Padahal kita bawa dari Indonesia ke Turki, dia eman-eman dolar itu, dilus-lus supaya dolarnya nggak lecet itu. Sampai di Turki dilipat-lipat itu dolarnya. Kenapa? Karena Turki nggak hormat sama dolar Amerika. Kenapa? Harganya nggak dengan lira Turki itu nggak jauh, cuma hanya sekitar 5.000 atau 3.000 per lira Turki. Lah karena di Indonesia itu $1 itu sampai 15.000, jadi dielus-elus.
itu ternyata adalah negara pemerintahan ini, pemerintahan asli Afghanistan itu. Jadi pemerintahan negara Afghanistan itu adalah merupakan pemerintahan terkorup di antara pemerintahan terkorup yang ada di dunia. Siapa yang mendanai mereka? Ya Amerika. Jadi pemerintahan Afghanistan kan pemerintahan boneka yang dilindungi, diridhoi oleh Amerika. Dan untuk mendapatkan kekuasaan itu Amerika kasih duit, kasih dana, dan kasih dana. Pemerintah Afghanistan butuh dana, kasih dana. Akhirnya apa? Dana yang dikucurkan oleh Amerika untuk pemerintah Afghanistan itu tidak sampai kepada masyarakatnya. Masyarakatnya tetap dalam keadaan miskin. Masyarakat Afghanistan tetap dalam keadaan kelaparan. Lah duit yang digelontorkan oleh Amerika sampai miliaran US dollar itu kemana larinya? Ke kantong-kantong pejabat. Lah untuk nutupi skandal korupsi mereka ini, maka apa? Ditudinglah Taliban itu sebagai apa? Sehingga apa? Dunia, media itu tidak melihat kepada pemerintah Afghanistan yang korup, tapi yang disasar, yang dijadikan sebagai fokus pemberitaan oleh media sosial, oleh media-media internasional, itu adalah Talibannya dulu. Lah, oleh sebab itulah hari ini juga terjadi di negara kita ini. Bisa bayangkan itu, skandal-skandal korupsi yang begitu besar di negeri ini belum pernah terungkap. Dulu kasus BLBI sampai berapa puluh triliun. Kemudian ada kasus Bank Senturi sampai berapa triliun. Itu hanya mentok di ketua umum partainya saja, Anas Urbaningrum. Padahal dulu Anas Urbaningrum itu masih ingat kita Pak ya? Dia pernah mengatakan, kalau saya terlibat korupsi, apa kata Anas waktu itu? Gantung di Monas ya? Yeah. Kenapa nggak gantung di Monas ya? Masih ingat itu bagaimana sesumbarnya Anas Urbaningrum, Nazaruddin itu hanya mentok di situ. Padahal di atasnya Anas Urbaningrum ada atau tidak? Nggak pernah itu. Ganti penguasa bukan berubah korupsi. Padahal waktu itu cita-citanya ingin apa? Visi-visinya apa? Memberantas. Ternyata muncul skandal yang sangat gede di zaman now. Lagi-lagi untuk menutupi skandal ini, maka yang dimainkan adalah isu apa? Terorisme, isu radikalisme. Akhirnya umat ini tidak lagi fokus dengan pemerintahan mereka yang korup itu. Yang kadang-kadang apalagi sekarang zaman corona ini kan, tahu mana dana 950 triliun. Belum lagi, saya masih ingat itu 3 bulan yang lalu rapid test itu 350.000. Kemarin saya naik pesawat, rapid test tinggal 85.000. Dulu suap itu di atas 3,5 juta awal-awal. Sekarang suap itu tinggal 900.000. Nah pertanyaannya sebenarnya berapa itu harga asli rapid test itu kan gitu? Kok sekarang tinggal dibayar cuma berapa? 85.000. Padahal awal itu 350. Bahkan kemarin yang cukup menarik itu ketika akan dijualnya vaksin katanya, itu dari pihak pemerintahan, dari menteri itu mengatakan apa?
harganya sekitar 450 ribuan. Ternyata dari Bio Farma mengatakan apa? Paling harganya antara 95 sampai 150 ribu. Berarti mana yang benar kira-kira? Apakah yang disampaikan oleh pemerintah sekitar 450 ribuan atau bocoran yang disampaikan oleh pihak farmasi yang katanya paling tinggi itu sekitar 150 ribu? Kira-kira mana yang benar harganya? 450 atau 150 ribu? Lah ini mas kalian, nah, dan masih banyak skandal-skandal korup itu. Skandal-skandal korupsi itu sangat banyak sekali. Nah, itu tertutupi dengan dimunculkannya isu apa? Terorisme. Terus diangkat teroris. Makanya mereka sangat berkepentingan dengan terorisme itu. Makanya Pak jangan pernah berharap isu terorisme itu akan berakhir gitu. Nggak akan berakhir di 2020. Bahkan di 2024 pun akan berakhir. Bahkan mungkin nanti ganti rezim lagi, kemungkinan besar belum berakhir. Nah, yang kedua menjadikan terorisme sebagai lahan baru, proyek baru untuk korupsi. Jadi kalau tadi untuk menutupi skandal korupsinya, sekarang proyek terorisme ini jadi lahan baru untuk tindak pidana korupsi. Makanya dulu saya masih ingat itu Profesor Dr. Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, pernah menyampaikan agar KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengaudit dana yang digunakan oleh kepolisian, baik itu kepolisiannya, baik itu Densus 88, baik itu BNPT, silakan diaudit dana mereka. Siapa sponsor mereka, berapa dana sponsor itu, berapa dana yang dikeluarkan, untuk apa saja dana untuk perang melawan terorisme. Coba diaudit. Sampai hari ini berani nggak kira-kira KPK mengaudit? Oh, materi ya? Khawatirnya disiram pakai air keras. Air keras lagi mungkin. Karena ini lahan besar. Wih, ini luar biasa. Jadi sampai saya dengar itu, saya diceritakan itu. Jadi bahasa, jadi kan ceritanya gini. Jadi kan setiap tahun itu kan ada istilahnya reuni para napiter, reuni para narapidana terorisme, kan banyak tuh. Itu nanti kan ada reuni itu. Hampir setiap tahun mereka mengadakan reuni. Jadi ada seorang yang ikut dalam reuni itu cerita. Jadi nanti ketika dikumpulkan tuh para napiter itu, narapidana terorisme itu di sebuah hotel bintang 5 Jakarta sana. Itu nanti dengan uang transportasi itu pulang pergi itu dikirim. Nanti pulang itu dikasih uang saku. Kemudian seminggu misalnya itu berapa hari di hotel itu lengkap dengan fasilitasnya. Dan nggak tanggung-tanggung. Saya pernah diundang di Kementerian Agama itu. Saya pernah diundang oleh Kementerian Agama di Jakarta untuk mengikuti sebuah acara. Itu nggak tanggung-tanggung. Hotelnya itu kamarnya itu berapa? 3 juta mungkin per malam. Lebih makan apa? Jenengan makan sak bahagia lu lah. Wow. Yang namanya hotel kelas
nggak mungkin ngasih kucing ya kan? Itu ayam itu tinggal jenengan mau potong 2, mau potong 1, mau utuh itu. Nah, bagaimana kalau para mereka nanti mereka anggarkan itu? Jadi bahasanya itu dianggarkan, dilaporkan. Ini loh kami butuh anggaran untuk reuni Napiter ini seminggu 500 juta misalnya, kata mereka. Lah setelah nanti anggaran itu turun, maka kemudian mereka nyari sponsor. Jadi setelah dana itu turun, nah, kemudian mereka cari sponsor di luar itu, teleponi satu persatu. Pak Wandi ditelepon, Pak Wandi mau nanggung apanya nih kira-kira, kami mau mengadakan reuni Napiter supaya Napiter ini nggak kembali menjadi apa? Teroris. Ini kan harus dibina. Ini kalau nggak kita bina nanti perusahaan ente dibukti juga ya. Terus Anda kira-kira nanggung apa? Udahlah saya hotelnya saja, oke. Wah, telepon yang satu lagi, Anda nanggung apa? Nanggung. Akhirnya Pak, dari sponsor dapat juga, bahkan melebihi dari yang dianggarkan. Nah pertanyaannya, yang dianggarkan kemana duitnya? Jadi sampai saya itu ke Kalimantan Timur ketemu ketua KPU. Lah, karena dia ini orang Aceh, jadi melamar PNS itu berkali-kali nggak masuk. Sekali masuk jadi ketua KPU. Lah karena saya orang Aceh dan dia orang Aceh, hanya saya dibawa ke kantor dia. Dan dia cerita, Ustaz tahu ketika saya jadi ketua KPU itu, dia KPU daerah itu, ketika pilkada itu berhasil menghemat anggaran sampai 4 miliar. Jadi dia betul-betul hemat benar. Jadi anggaran-anggaran yang ketika pilkada juga itu dipotong sama dia sehingga bisa menghemat 4 miliar. Lah ketika dalam rapat itu dan dia mengatakan bahwa dana ini mau saya kembalikan ke negara, itu yang masuk ke SMS ke HP dia itu, kamu tuh bodoh, duit mau dibalik. Ini kan anggaran begini. Jadi TK mau malah dibalik bodoh. Jadi dia cerita bagaimana saya itu kan bodoh-bodoh, saya dibilang Pak. Jadi begitulah mereka mempermainkan anggaran. Padahal nasallahu alaihi. Saya baca sebuah hadis itu. Ada seorang sahabat ketika perang bersama Rasulullah SAW pulang itu mencuri harta ghanimah. Apa yang dicurinya? Yang dicurinya itu cuma jaket mantel itu karena dia kedinginan, mantel itu. Kemudian dia curi mantel harta ghanimah sebelum dibagikan. Dan apa kata Rasulullah? Itu mantel nanti akan menjadi apa? Bahan bakar dia di api neraka. Nauzubillah. Terus bagaimana kalau uang korupsi digunakan untuk bangun rumahnya? Apa enggak rumah itu nanti menjadi bahan bakar dia di yaumul qiyamah? Dapat uang korupsi, beli fazi, nanti di hari kiamat dia numpai aziro isinya neraka, jahanam itu. Dapat uang korupsi, beli apa? Ember. Orang merokok jahanam numpai ember. Tapi embernya neraka. Mau bilang minta. Jadi menarik, Pak. Saya baru pulang dari Aceh. Saya 2 pekan yang lalu berada di Aceh. Sampailah saya di sebuah
daerah di dekat Aceh, Aceh Jaya namanya. Jadi kalau dari Banda Aceh itu wilayah agak kesana dia namanya Aceh, Aceh Jaya itu. Jadi dekat dengan pinggir laut itu ada Aceh Jaya, kemudian ada namanya Melabu, Takengon, ada itu. Lebih dekatnya kalau lewat dari Sumatera sudah Siantar. Jadi menarik ketika saya datang ke sana, ketika terjadi tsunami tahun 2004, itu semua masjid di kota kan kotanya di pinggir laut. Jadi masjid yang ada di pinggir di situ semuanya luluh lantak. Padahal di daerah lain seperti di Melabu, bahkan di Lok Sumawe, itu masjid-masjid yang di pinggir laut tetap kokoh, tidak hancur dengan hantaman tsunami. Nah, kenapa di kota itu kok masjid semua yang di pinggir laut itu semuanya musnah itu? Ini kita tanya tuh sama Pak Imam di sana, salah satu tokoh agama di sana. Kok bisa gitu Pak? Padahal di masjid yang tentu nggak tahu itu masjid dibangun pakai uang haram. Makanya masjidnya disikat oleh Allah. Jadi sampai warga itu juga ngerti mana masjid. Jadi bangun masjid itu dari uang korupsi. Aku bilang gitu. Oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan. Makanya hari ini terorisme itu terus dimunculkan dalam rangka untuk apa? Proyek apa? Lagi-lagi duit. Apalagi sekarang ya ada namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Salah satu program utamanya adalah deradikalisasi. Salah satu deradikalisasi ini yang direkrut adalah anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini direkrut, dikumpulkan di forum-forum tertentu. Nah sekarang setiap kali mereka kumpul kan dianggarkan itu. Sekali kumpul anggarannya misalnya apa? Ditaruhlah kalau di hotel dengan makannya 100.000, tapi laporannya ke atas berapa? Dilaporkan misalnya 150.000. Belum lagi nanti nego-nego sama pihak hotel, ternyata apa? Dari anggaran 100.000 jadi berapa? 50.000. Akhirnya untungnya piro per orang? 100.000. Kalikan 100.000 yang harga 100 orang. Piro tuh? Jadi memang besar. Makanya isu terorisme ini pasti akan terus dikawal. Pokoknya ojo jangan sempat mati. Pokoknya isu terorisme harus ada. Isu terorisme harus tetap ada. Kenapa? Butuh apa? Mereka butuh anggaran. Belum lagi anggaran yang mereka laporkan ke Amerika Serikat sana. Makanya nggak ada. Setiap anggota teroris yang ditangkap pasti yang dilaporkan ke Amerika ahli bom, ahli merakit senjata. Padahal yang mematok turun. Ahlinya mau turun. Tapi ketika ditangkap dia apa? Ahli merakit. Bom apa? Bom perut. Macam. Karena kalau dilaporkan ke Amerika, misalnya ada seorang terduga teroris ditangkap dari sumber awan, pekerjaannya apa? Petani ngalir ke Amerika, bayar OTW. Orang kalau Pak Amerika bayar Pak, tapi kalau kemudian dilaporkan ini satu-satunya ahli bom yang seragam, Amerika teman-teman. Ini bom bukan lagi bom panci, bom dandang. Dandang. Itu kalau meledak bom dandang itu seragam hilang. Amerika ketakutan, tak bayar piro kalau ini. Jadi begitu cara mereka. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Jadi terorisme ini adalah lahan baru untuk apa? Untuk korupsi baru lagi. Baik. Kemudian yang ketiga,
Mereka ingin menjadikan terorisme itu lebih berbahaya daripada korupsi. Padahal hari ini yang menjadikan negara kita itu hancur kayak gini, rakyatnya susah, rakyatnya jatuh kepada kemiskinan, terjadinya huru hara demo, sampai kemudian terjadi tindakan anarkis itu, penyebabnya terorisme atau koruptor itu? Koruptor. Tapi hari ini mereka ingin ciptakan di masyarakat itu bahwa teroris itu lebih berbahaya daripada korupsi. Nah, bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, makanya ini harus kita pahami bersama. Jadi korupsi ini saya katakan jauh lebih dahsyat kejahatannya daripada tindakan teroris, dan seorang koruptor jauh lebih biadab daripada seorang yang dituduh sebagai teroris. Nah, makanya bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus pahami betul, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah dari tindak pidana korupsi. Meskipun mungkin jenengan tidak tertangkap KPK, tapi yakinlah ya, bahwa nanti pasti akan ada yang namanya akan ada persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan 1 rupiah uang dari hasil tindakan korupsi itu. Dan kepada siapa nanti kita minta maafnya? Kalau dia uang rakyat, kalau dia uang negara, berarti semua rakyat yang ada dalam negara itulah yang nanti akan kita mintai maaf mereka di dunia. Dan pastinya mereka nggak akan mau memaafkan secara gratis. Mereka bilang apa? Gara-gara ente korupsi dulu, aku raiso mati. Gara-gara ente korupsi dulu di Indonesia, anak saya terlantar nggak bisa sekolah. Saya akan maafkan ente, tapi dengan syarat apa? Dosa saya untuk ente, pahala ente untuk saya. Bayangkan, belum habis Solo, belum habis Sumber Lawang Toba, pahalanya setek. Ini baru Sumber Lawang Toba, belum tekan. Itulah yang kata Rasulullah, "Pannaru Allah." Maka kalau pahalanya sudah entek, sedangkan dosa kezalimannya masih bergunung-gunung, apa kata Rasulullah? Maka neraka lebih layak untukmu. Aku bilang nih, makanya Pak, jangan pandang remeh korupsi. Nanti bapak-bapak yang mohon maaf, saya enggak, kalau Ustaz itu kemudian gua boten meden-meden Pak. Ini saya tahu. Jangan dibilang bahwa Ustaz itu paling meden-meden itu. Saya enggak meden-meden. Silakan baca Al-Quran, silakan baca ayat, silakan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan hulul, harta pengkhianatan di dalam Islam. Makanya kita yang hari ini kerja di proyek, jangan proyek pulang bawa semen, jangan. Kerja di proyek pulang bawa besi, kerja di proyek pulang bawa kerikil, malah bar proyek bisa bangun rumah. Ada tahu ada berada enggak? Hah? Ada berada enggak? Ada. Dia kerja di proyek rampung, rumahnya juga rampung. Keren loh. Kenapa? Dia pulang bawa semen, siji, loro, sesok batu nih, sesok besi nih, rampung proyek to, rumah dia rampung juga. Nah, untuk bilang makanya kepada siapa nanti kita akan meminta maaf. Nah, makanya sekalian, ini yang harus kita pahami bersama. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah bahwa good looking, berpenampilan menarik, itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasul. Wabil khusus ketika kita masuk ke dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, apa kata Allah?
Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, hai anak Adam, wahai bani Adam, kita semuanya bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid. Yang nanti para ulama mengatakan indah di sini gak mesti harus baru, gak mesti harganya harus mahal, gak mesti dia adalah sesuatu barang yang mewah. Yang penting kata para ulama, indah di sini dia sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Itu pakaian menutup aurat. Itu pakaian jauh menjauhkan dirinya dari sifat kesombongan, sifat riya dan sebagainya. Ini yang dikatakan indah. Jadi nggak mesti harus mahal. Ngapain pakai apa namanya baju batik harganya jutaan, tapi yang dulunya nih kepala sapi kepul ya. Kalau jadi tafsirin ini kepala wedus. Lah kemudian jenengan pakai sholat bermaksiat kepada Allah atau tidak? Bermaksiat. Bagaimana mungkin kita sholat dalam kondisi ada gambar, termasuk kita pakai batik ini sering hati-hati. Kan sering kadang-kadang batik gambar burung merah. Kalau gambarnya gambar gunung kemukus, betul memang nopong. Gunung top. Tapi kalau pelacurnya ditaruh di situ kalau gambarnya batik, gambarnya sapi perah, ada nggak kira-kira? Ada, maksud disebutkan. Ada lagi batik gambarnya orang gendong jamu. Ada. Maka ini pakaian yang tidak syar'i. Kenapa? Karena pakaian ini memiliki gambar makhluk bernyawa. Makanya kita hati-hati. Makanya kita kalau beli batik itu kalau saya gambar-gambar kayak gitu, apalagi gambarnya ular kobra, sering gitu kan? Harganya mahal itu, harga sampai jutaan, gambarnya ular kobra lagi ini. Mendingan kalau ini, pas dia ngadepnya ini, cengen buru gitu ya. Sholat depannya kobra. Lah maka kita yang indah itu maksudnya yang sesuai dengan apa? Syar'i. Yang kedua yang menutup aurat ini juga hati-hati. Karena sering kadang-kadang saya lihat itu anak-anak muda bahkan orang-orang tua juga sholat pakai bajunya enggak. Memang bagus baju tapi enggak menutup aurat. Pas sujud bajunya naik ke atas, celananya naik turun ke bawah, yang tinggal celana dalam top. Pernah lihat? Pernah lihat lagi? Jadi pas sujud itu kaosnya tertarik ke atas, celana yang dia pakai itu tertarik ke bawah, yang tinggal si gini itu kelihatan itu si gini ireng, merah, kuning. Lah bagaimana mungkin dia sholat menghadap Allah dalam kondisi terbuka, tersingkap apa? Aurat. Nah maka sekalian yang mudah-mudahan dilihat. Maka oleh sebab itu kita ketika masuk ke masjid itu memang harus memperhatikan apa? Penampilan kita. Jangan pas menjadong tok. Jadong doa adanya. Ya, apalagi ibu-ibu ya kan. Wah,
Bapaknya pun rampung, ayo, mata turun terpasang, bulu matanya masih copot. Bapaknya standby di motor, ayo, dan, konde kuwi ucul. La haula wala quwata. Ini pas sekali. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan betul. Jadi sehingga ketika masuk masjid itu kita nggak asal-asalan. Kemudian apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala? Ayat ini dan juga dalil dari sunnah yang semakna dengannya dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk memperindah penampilan kita ketika sholat, terlebih pada hari Jumat dan pada hari raya Idul Fitri. Jadi terlebih hari Jumat itu khususkan itu kita punya baju berwarna putih. Jadi kita usahakan, karena itu adalah pakaian yang warna pakaian yang sangat disukai dan dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Warna putih dan satunya lagi warna hijau, tapi bukan P3 ya. Kita gunakan. Jadi warna putih itu minimal ya kita punya lah. Khusus kalau bisa kita gunakan untuk hari apa? Hari Jumat. Jadi jenengan nggak punya baju putih kecuali satu kok, apa? Penting apa? Khususkan kalau dia nggak bisa kita khususkan. Kalau saya hari Jumat menggunakan pakaian berwarna apa? Putih. Kenapa? Satu, dia adalah pakaian yang dicintai, disukai oleh Rasulullah. Kita sudah dapat apa? Sunnahnya. Kemudian kita pakai dia di hari Jumat, tambah lagi 2 pahala sunnah. Tambah lagi, kemudian kita berangkatnya dalam kondisi apa? Sudah mandi, pakai minyak wangi, duduk paling depan. Jangan duduknya paling belakang. Nah ini memperindah kita ya. Jadi ini termasuk dari keutamaan kita ya. Jadi salah satu keutamaan. Jadi dalam Islam itu Pak, pakaian itu diperhatikan. Jadi nggak benar kalau dianggap umat Islam itu kumuh, umat Islam itu apa? Dekat dengan lusuh. Tidak. Rasulullah itu manusia yang paling rapi. Rasulullah adalah manusia yang paling menjaga kebersihan dan keindahan tubuh beliau. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, dulu ada orang-orang sufi yang nggak benar ya. Kan sufi itu ada 2 ya. Ada sufi yang lurus dan ada sufi yang nggak lurus. Ngomongin kok sufi ya kan. Itu katanya semakin lama mandi, bahkan semakin jarang mandi, itu semakin dekat dirinya dengan Allah. Dari mana? Nah ini kalau ada yang mengajarkan sufi kayak gitu, ini sufi dol ini, sufi yang sesat ya ini. Jadi kalau ada yang mengajarkan, kalau sama mandi tuh seminggu kok pisan, yomul Jumat. Ini berarti apa? Ini sufi yang nggak benar. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah pernah bertanya, bagaimana kalau kalian, Rasulullah mengibaratkan orang sholat itu seperti orang yang mandi 5 kali. Apakah ada kotoran yang menempel pada ini? Makanya kalau kita bicara tentang protokol kesehatan, demi Allah, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita protokol kesehatan yang sempurna, yang paling sempurna. Kalau sekarang protokol kesehatan mencuci tangan kok sampai pergelangan tangan. Islam mengajarkan cuci tangan tekan sikus. Kalau protokol kesehatan hanya disuruh kita membersihkan wajah, Islam sampai dalam hidung disuruh bersihkan. Masukkan air hidung, buang dia kayak tadi. Kenapa? Karena salah satu tempat bersarangnya virus itu ada di mulut, bahkan di hidung. Jadi kalau kita bicara protokol kesehatan, sebenarnya cenderungan untuk sering-sering berwudu, apalagi kita umat Islam,
yang menginginkan cahaya kita nanti yaumul qiyamah itu semakin terang, maka sering-seringlah kita berwudu di dunia ini. Makanya kan Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengetahui umatmu nanti di hari kiamat yang jumlahnya, yang ketika manusia dikumpulkan oleh Allah sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, jumlahnya triliunan. Lantas bagaimana kau bisa menandai itu umatku dan itu bukan umatku? Maka kata Rasulullah, aku akan menandai mereka dari anggota tubuh atau dari anggota wudhu mereka yang akan mengeluarkan apa? Cahaya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan anggota wudhu mereka nanti yaumul qiyamah semakin terang cahayanya, maka perbanyaklah atau sering-seringlah dia berwudhu di dunia ini. Jadi makanya Pak, wudhu itu nggak mesti pas sholat kok. Kalau pas sholat hukumnya wajib, baik di sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Bukan berarti kalau sholat sunnah wudhunya wajib, sunnah juga enggak. Nah, tetapi di luar itu, di luar sholat, Rasulullah selalu memerintahkan, mensunnahkan, menganjurkan kita untuk senantiasa berwudu. Bahkan Imam Syafi'i itu adalah salah satu ulama yang senantiasa menjaga wudu. Selesai batal, wudu kembali. Batal, wudu kembali. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah sholat subuh dengan wudu sholat isya. Berarti kan Imam Syafi'i batal atau enggak kira-kira? Kan enggak batal kan? Karena wudu boleh digunakan untuk 2 kali sholat, bahkan untuk 3 kali sholat kalau selama dia tidak batal. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum 1 sholat 1 kali tayamum. Jadi jenengan kalau pas sholat misalnya tayamum, selesai sholat wajib, kemudian jenengan ingin sholat sunnah, maka wajib apa? Tayamum. Tapi kalau wudu boleh. Makanya Imam Syafi'i pernah suatu malam beliau tidak tidur dan juga tidak buang air sampai datangnya waktu subuh. Sehingga beliau sholat subuhnya dengan apa? Dengan wudhunya di sholat isya. Karena apa? Karena waktu itu Imam Syafi'i merenungi satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya pendek, tapi Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar, berhasil mengambil 400 kesimpulan dari hadis itu. Masya Allah. Hadisnya pendek. Rasulullah pulang dari masjid, dari sholat, di tengah jalan Rasulullah bertemu dengan seorang anak kecil yang namanya adalah Aba Umair. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Umair, kenapa kau menangis? Anak kecil ini bilang, ya Rasulullah, burung peliharaanku mati. Maka Rasulullah bertanya, ya Aba Umair, mada fa'alatu? Wahai Abu Umair, apa sih yang bisa dilakukan oleh seekor burung kecil? Udah, gak usah nangis. Lah hadis pendek seperti ini, Pak, direnungi oleh Imam Syafi'i dalam waktu 1 malam. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Syafi'i bisa mengambil sekitar 400 kesimpulan. Salah satunya apa? Salah satunya dari hadis ini, boleh anak kecil yang belum punya anak boleh diberi gelar kunyah dengan Abu, boleh. Jadi istilah Abu itu, Pak, nggak mesti harus punya anak dulu. Misalnya ada adik kita yang belum, anak kita yang masih kecil, itu boleh kita beri gelar dia dengan Abu Zar, dengan Abu Janda aja lah. Boleh ya. Kasih dia nama Abu Abdullah misalnya. Biasa kalau di kalangan orang-orang Arab biasa itu. Anak-anak kecil itu udah punya gelar kunyah Abu ya. Abu Ibrahim, Abu Abdullah, Abu Qasim, Abu macam-macam. Abu Ahmad seperti itu. Walaupun
dia masih kecil dan belum punya anak. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dari hadis ini bolehnya seseorang memelihara hewan yang boleh untuk dipelihara. Salah satunya adalah boleh memelihara burung dengan syarat, kata Imam Syafi'i apa? Hak burung itu dipenuhi. Yang kedua, jangan sampai gara-gara memelihara hewan terlalaikan dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk ngopeni manuk. Kadang-kadang pagi hari manuknya udah mandi, dia aja belum mandi. Iya betul nggak? Iya. Iya. Wah, jangan-jangan kalau pelihara manuk semua. Jadi burungnya sudah ganteng, sing duwe masih ucel-ucelan. Boleh Pak, boleh nggak masalah. Boleh jenengan melihara burung, tapi apa? Penuhi hak. Salah satunya adalah apa? Hak seksualitasnya penting. Jadi jangan melihara burung sendiri-sendiri, apalagi sepasang tapi beda kandang, baru sakit. Mengisolasi teman-teman. Nyiksa itu. Makanya jadi kalau punya binatang, punya burung, usahakan apa? Sepasang. Kalau enggak punya sepasang, siapa yang punya pasangannya suatu hari dia apa itu? Didatangke lah pasangannya. Ini jangan, ini jenengan melihara burung, kasih makan enak terus. Hari ini ayam penyet, besok bebek penyet, besok tempe geprek, burung sampai seru ya, nggak dikasih. Tapi kayaknya burungnya mandul, beda mana tapi mandul. Makanya hati-hati juga, makanya ini bagi para penikmat burung, saya ingatkan jangan sampai kita mendolimi binatang peliharaan kita, karena khawatirnya nanti di yaumul kiamat kita dituntut oleh burung itu. Karena di dalam Islam tetap tidak diperbolehkan atau haram hukumnya kita mendolimi dalam binatang. Sampai kita itu kalau ingin goreng ikan itu kata para ulama, pastikan ikannya dibunuh dulu, jangan dibunuh di minyak goreng. Nanti bagi pedagang-pedagang ikan hati-hati. Ini lele masih goyang-goyang, langsung dicemplung di minyak goreng kalau gitu. Menyiksa betul nggak? Nah, makanya hati-hati. Jadi kalau jenengan mau goreng lele, pastikan lelenya sudah dimatikan. Dan gampang sebenarnya matikan. Orang itu kasih garam aja udah mati. Nggak apa-apa, biar dia cemplung ke minyak goreng gitu. Biar seneng kita lihat goyang-goyang. Nah, itu namanya menyiksa. Jadi menyiksa binatang itu tidak berboleh. Kalau oleh sebab itu sekalian, ini pentingnya. Baik, kemudian yang selanjutnya, Allah Ta'ala memerintahkan untuk memakai pakaian terbaik, tidak hanya sekedar menutup aurat saja. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya memakai pakaian terbaik dan terindah yang dia miliki ketika dia berdiri menghadap Allah, sehingga orang yang sholat di kondisi tersebut berada dalam keadaan yang paling sempurna, baik secara lahir maupun batin. Makanya dalam hadis disebutkan ya, ada lagi hadis disebutkan ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah aku termasuk sombong ketika aku senang memakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus? Apa itu termasuk sombong? Kalau saya senang pakai baju yang bagus, pakai sandal yang terbaik, apa saya termasuk sombong ya Rasulullah? Tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai sesuatu yang indah. Yang sombong itu apa kata Rasulullah?
Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang yang menyampaikan apa? Kebenaran. Oleh sebab itu sekalian, maka sekali lagi jangan gara-gara ada istilah good looking penyebar paham radikal, akhirnya kalau ke masjid pakai baju sing elek-elek, sing ora apik supaya nggak disebut sebagai apa? Good looking. Oleh sebab itu ini penting, termasuk kita tahu laki-laki ini yang sering datang ke masjid, ya, kita perhatikan ya, bukan hanya pada sisi pakaian saja, termasuk ya bagaimana kuku yang kita pelihara dipotong sampai rambut, ya. Kemudian bagaimana menipiskan kumis, ya. Jadi sunnahnya sebenarnya Pak, kalau saya baca itu memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang sunnah kata para ulama itu bukan sampai menghabisi kumis gitu ya. Mayoritas ulama mengatakan apa? Yang diperintahkan itu sebenarnya menipiskan apa? Kumis sebenarnya. Atau boleh dipelihara kumisnya, berarti tidak sampai dia melewati apa? Melewati bibirnya. Jangan sampai tertutup mulut dengan kumis itu kan. Kita jadi saringan kopi. Jadi boleh memelihara kumis itu boleh selama dia tidak sampai ya. Makanya dalam sebuah riwayat sahabat Umar bin Khattab itu kalau marah itu yang beliau pegang apa? Kumis. Karena kalau ada orang marah pegang-pegang jenggot, nah itu malah buyuk kita kan. Marah, tapi jenggot dipegang. Lucu. Jadi kumis ini dipegang. Nah oleh sebab itu maka kita perhatikan ya. Jangan sampai itu tidak termasuk apa? Rambut ya. Di masa Rasulullah pernah terjadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah menceraikan dia dari suaminya. Maka Rasulullah bertanya kepada sang istri, kenapa engkau minta cerai dari suamimu? Kata sang istri, ya Rasulullah, lihatlah keadaannya. Maka Rasulullah panggil sahabat itu, dan ketika Rasulullah lihat ternyata wajar kalau si istrinya minta cerai kepadanya. Kenapa? Karena syakluhu, kata Rasulullah, bentuknya kayak setan ya. Rambutnya gondrong, gak pernah dipotong, jenggotnya gak pernah terurus, kumisnya, kemudian dia jarang mandi, pakai baju. Kata Rasulullah, pantes istrimu minta cerai darimu kalau gambarmu saja bentuk kayak setan. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk bawa sahabat ini mandi. Oh dia, mandikan dia. Setelah dimandikan, sebelum dimandikan Rasulullah suruh cukur rambutnya. Siapa yang pintar potong rambut, potong rambutnya, rapikan kumisnya, rapikan jenggotnya. Setelah itu apa? Mandikan dia. Setelah dia potong rambutnya, dimandikan, Rasulullah kemudian apa? Siapa yang mau menghadiahkan baju untuk dia? Ada sahabat itu, saya akan memberikan baju untuk dia, beri baju yang terbaik. Dan Rasulullah yang memberikan minyak wangi untuk dia. Setelah penampilannya jos, penampilannya kembali menjadi penampilan seorang pemuda, seorang laki-laki yang ganteng. Setelah itu apa? Didudukkan di samping Rasulullah SAW. Kemudian apa? Rasulullah perintahkan sahabat untuk memanggil istri. Setelah datang istrinya, Rasulullah tanya, wahai wanita, apakah engkau akan tetap ingin menuntut cerai dari suami? Iya ya Rasulullah. Benar Rasulullah. Nanti kamu nggak nyesel? Enggak, benar loh. Lah mana sekarang ya Rasulullah? Ini yang duduk sampai keluar. Ternyata berantem Pak ini. Apa kata wanita? Oh gitu, nggak jadi Rasulullah. Nah, makanya pas sekalian, ini penting juga bagi kita. Nah, makanya jangan-jangan kalau ada istri kita ngamuk-ngamuk gitu Pak. Nah, bisa jadi jenengan penampilannya Pak. Bisa jadi kurang kurang menarik. Nah, begitu juga ibu-ibu yang ada di belakang. Kalau suaminya setiap hari kopi, salah kabeh, dibuat kopi salah, orang dibuat ngamuk. Nah, jangan-jangan memang penampilan jenengan yang mungkin bulat-bulat gitu ya. Lalu sebab itulah makanya Pak, sebelum saya tutup, Rasulullah SAW setiap kali pulang dari medan perang
dari perjalanan yang jauh, safar sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Itu Rasulullah kalau pulang dari perang itu nggak langsung pulang ke rumah. Rasulullah pasti bersama para sahabatnya mampir dulu ke masjid. Apa yang diperintahkan oleh sahabat? Para sahabat mandi dulu. Silakan kalian mandi di masjid, bersihkan tubuh kalian, pakai baju kalian terbaik. Karena kalian mau pulang ke rumah. Setelah itu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk keliling kota Madinah. Untuk apa? Woro-woro, 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 pengumuman, ibu-ibu. Sebentar lagi pangeran-pangeran akan kembali ke rumah. Para komandan perang akan kembali ke rumah. Maka yang belum mandi silakan segera mandi. Yang belum berdandan silakan berdandan. Jadi itu sunnah. Makanya jenengan kalau mau pulang ke SMS dulu sama istri kita. Yang perjalanan OTW. Dulu kalau sebelum nikah ya pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Sekarang udah nikah bilang yang mau pulang di OTW. Ngopo? SMS-an mulai. Ambiar. Nah, padahal jenengan itu beritahu istri itu tujuan untuk apa? Persiapan loh. Persiapan. Makanya seorang suami dia ketika pulang dari musafir, ketika dia pulang dari safar, dia akan sangat bahagia pulang ke rumah. Kapan? Ketika dia sampai di rumah, dia menyaksikan istrinya dalam keadaan sholat. Senang dong enggak? Jadi kalau pas sholat berarti pas lagi aman kan itu ya. Kalau pas sholat, sholat berarti aman gitu ya. Senang dong enggak? Senang, bahagia. Tapi kalau pas pulang tidur kan? Dek, nggak sholat, tidur, waduh. Nah, oleh sebab itulah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa untuk menjaga good looking ini dan nggak usah terpengaruh dengan isu apa? Terorisme dan radikalisme. Karena good looking itu adalah merupakan perintah Allah dan mudah-mudahan sebagaimana kita baik di dunia ini, Allah juga akan bangkitkan kita nanti dalam kondisi yang terbaik di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah sebelum saya tutup saya mohon maaf, kita akan mengadakan penggalangan dana untuk kegiatan kami di Aliansi Nasional Anti Syiah. Mudah-mudahan tim hak dengan nantinya menjadi hak yang terbaik. Silakan. Insyaallah kami akan datang ke kota Empat nanti menggunakan kota Empat dari masjid kota sendiri. Insyaallah ditekan. Silakan kepada sekalian. Mari kita donasikan dana kita yang terbaik untuk dakwah. Mudah-mudahan nanti menjadi dana yang akan mempermudah timbangan kebajikan kita, memperberat timbangan kebajikan kita, dan mempermudah hisab kita di yaumul qiyamah. Kami cukupkan demikian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, insyaallah bila waktu kita bertemu kembali. Bila